Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai materi risiko keuangan institusi. Saya Nisa Fadila dan rekan kelompok saya Muhammad Rangga Aryansyah. Risiko keuangan institusi. Tujuan utama manajemen FI adalah untuk meningkatkan keuntungan FI bagi pemiliknya. Namun hal ini sering datang dengan biaya peningkatan risiko. Di materi ini akan mengulas berbagai risiko yang dihadapi LK, yaitu risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara, risiko pasar, risiko di luar neraca, risiko teknologi dan operasional, dan risiko kebangkrutan. Pengertian manajemen risiko. Menurut Milton C. Regan, dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko itu adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, menurut Noseworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Manajemen risiko adalah inti dari kinerja FI. Memang dapat dikatakan bahwa bisnis utama LK adalah mengelola risiko-risiko tersebut. Sementara selama dekade terakhir, profitabilitas lembaga keuangan AS secara umum kuat. Risiko intermediasi keuangan meningkat karena ekonomi AS dan luar negeri menjadi lebih terintegrasi. Misalnya, kondisi ekonomi yang melemah di dalam dan di luar Amerika Serikat, khususnya di Yunani, Italia, Spanyol, dan Portugal, telah menghadirkan risiko besar bagi LK yang beroperasi di dan memberikan pinjaman ke pasar dan pelanggan luar negeri. Bahkan LK yang tidak memiliki pelanggan asing dapat terkena risiko valuta asing dan kedaulatan jika pelanggan domestiknya memiliki hubungan bisnis dengan negara asing. Akibatnya, manajer LK harus mencurahkan banyak waktu untuk memahami dan mengelola berbagai risiko yang dihadapi LK mereka. Risiko suku bunga. Materi ini membahas transformasi aset sebagai fungsi kunci khusus LK. Transformasi aset melibatkan FI membeli sekuritas atau aset utama dan menerbitkan sekuritas atau kewajiban sekunder untuk mendanai pembelian aset. Sekuritas primer yang dibeli oleh LK seringkali memiliki karakteristik maturitas dan likuiditas yang berbeda dari sekuritas sekunder yang dijual oleh LK. Dalam ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas sebagai bagian dari fungsi transformasi aset mereka, LK berpotensi risiko suku bunga. Kemudian ada contohnya. Kemudian ada contohnya pertimbangan LK yang mengeluarkan kewajiban 100 juta dengan jatuh tempo 1 tahun untuk membiayai pembelian aset senilai 100 juta dengan jatuh tempo 2 tahun. Dalam garis waktu ini, FI dapat dilihat sebagai pendanaan pendek, artinya jatuh tempo kewajiban lebih kecil dari jatuh tempo asetnya. Misalkan biaya dana kewajiban untuk LK adalah 9% per tahun. Dan pengembalian aset adalah 10% per tahun. Selama tahun pertama, FI dapat mengunci spread keuntungan sebesar 1%. Jadi 10% dikurang 9%. Dikalikan 100 juta dolar dengan meminjam jangka pendek selama 1 tahun. Dan meminjamkan jangka panjang selama 2 tahun. Jadi labanya adalah 1 juta dolar dalam kurung 0,01 dikali 100 meter. Namun, keuntungannya untuk tahun kedua tidak pasti jika tingkat suku bunga tidak berubah. FI bisa membiayai kembalikan kewajibannya pada 9% dan mengunci keuntungannya 1% atau 1 juta dolar. Untuk tahun kedua juga, namun selalu ada risiko bahwa suku bunga akan berubah
antara tahun pertama dan kedua. Jika suku bunga naik dan FI dapat meminjamkan kewajiban 1 tahun baru hanya sebesar 11% di tahun kedua. Keuntungannya menyebar di tahun kedua. Tahun sebenarnya negatif, yaitu 10% dikurang 11%, yaitu minus 1%, atau kerugian FI adalah 1 juta dolar. Penyebaran positif yang diperoleh di tahun pertama oleh FI dari memegang aset dengan jatuh tempo lebih lama dari kewajibannya akan diimbangi dengan penyebaran negatif di tahun kedua. Perhatikan bahwa jika suku bunga naik lebih dari 1% pada tahun kedua, FI akan menanggung kerugian selama periode 2 tahun secara keseluruhan. Akibatnya, ketika LK memegang aset jangka panjang relatif terhadap kewajiban, hal itu berpotensi mengekspos dirinya sendiri risiko pembiayaan kembali. Ini adalah risiko bahwa biaya untuk mengulirkan atau meminjamkan kembali dana bisa lebih besar daripada pengembalian yang diperoleh dari investasi aset. Ketika suku bunga naik pada pertengahan 2010-an, contoh yang baik dari eksposur ini diberikan oleh bank yang meminjam deposito jangka pendek, yaitu deposito yang suku bunganya sering berubah atau disesuaikan. Sementara berinvestasi dalam pinjaman dengan suku bunga tetap, yaitu pinjaman yang suku bunga sering berubah atau disesuaikan. Kemudian risiko kredit. Risiko bahwa arus kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga yang dipegang oleh LK tidak dapat dibayar penuh. Risiko kredit timbul karena kemungkinan bahwa arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan yang dipegang oleh secara umum. LK yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jauh tempo yang panjang lebih terekspos dibandingkan dengan LK yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang pendek. Ini berarti misalnya lembaga penyimpanan dan kehidupan. Ini mengonsumsi bahwa LK dapat secara langsung mengontrol jatuh tempo aset dan liabilitas mereka saat suku bunga turun. Banyak pinjaman hipotek berusaha untuk membayar di muka. Pinjaman mereka ada dan membiayai kembali dengan tarif yang lebih rendah. Risiko pembayaran di muka ini yang terkait langsung dengan pergerakan suku bunga dapat dilihat sebagai risiko terkait suku bunga lebih lanjut. Risiko pembayaran di muka dibahas secara rinci. Asuransi lebih terekspos terhadap risiko kredit daripada reksadana pasar uang dan asuransi properti kecelakaan. Jika pokok dari semua klaim keuangan yang dipegang oleh LK dibayar penuh pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan pada tanggal yang dijanjikan, LK akan selalu menerima kembali pokok pinjaman ditambah pengembalian bunga. Artinya, mereka tidak akan menghadapi risiko kredit. Namun, jika peminjaman gagal bayar, pokok pinjaman dan pembayaran bunga yang diharapkan akan diterima berada dalam risiko. Akibatnya, banyak klaim finansial yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dipegang oleh LK menjanjikan pengembalian terbalik yang terbatas atau tetap pembayaran pokok dan bunga kepada pemberi pinjaman dengan probabilitas tinggi dan risiko penurunan yang besar. Kehilangan pokok pinjaman dan bunga yang dijanjikan dengan probabilitas yang jauh lebih kecil. Contoh bagus dari klaim keuangan yang dikeluarkan dengan trade-off risiko pengembalian ini adalah obligasi kupon pendapatan tetap yang diterbitkan oleh perusahaan dan pinjaman bank. Dalam kedua kasus tersebut, FI yang memegang klaim ini sebagai aset mendapatkan kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar pinjaman. Namun jika terjadi prestasi, FI tidak mendapatkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian pinjaman pokok tergantung pada kemampuannya untuk mengklaim beberapa aset pinjaman melalui proses hukum kebangkrutan dan kepalitan. Oleh karena itu,
Peran utama LK melibatkan penyaringan dan pemantauan pemohon pinjaman untuk memastikan bahwa LK mendanai pinjaman yang paling layak kredit. LK yang memegang klaim ini sebagai aset mendapatkan kupon obligasi atau bunga yang dipinjamkan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar peminjam. Namun jika terjadi prestasi, FI tidak mendapatkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian pinjaman pokok. Tergantung pada kemampuannya untuk mengklaim beberapa aset peminjam melalui proses hukum kebangkrutan dan kepailitan. Oleh karena itu, peran utama LK melibatkan penyaringan dan pemantauan permohonan pinjaman untuk memastikan bahwa LK mendanai pinjaman yang paling layak kredit. LK yang memegang klaim ini sebagai aset mendapatkan kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar peminjam. Namun jika terjadi prestasi, FI tidak mendapatkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian pinjaman pokok. Tergantung pada kemampuannya untuk mengklaim beberapa aset peminjam melalui proses hukum keberangkutan dan kepailitan. Oleh karena itu, peran utama LK melibatkan penyaringan dan pemantauan pemohon pinjaman untuk memastikan bahwa LK menandai pinjaman yang paling layak kredit. Pengaruh risiko kredit tampak jelas, Pak, yang menunjukkan tingkat pembebanan bank komersial untuk berbagai jenis pinjaman antara tahun 1984 dan 2015. Khususnya tingginya tingkat pembebanan yang biasanya dialami pada pinjaman kartu kredit selama periode ini. Memang tagihan kartu kredit oleh bank komersial terus meningkat dari pertengahan 1980-an hingga 1993. Dan lagi dari tahun 1995 hingga awal 1998. Pada tahun 1998, tagihan mendatar dan bahkan menurun setelah tahun 1998. Namun, ekonomi lemah dan perubahan undang-undang kebangkrutan mengakibatkan lonjokan tagihan kartu kredit di awal tahun 2000-an dan selama resesi dari tahun 2007 sampai 2010. Terlepas dari kerugian ini, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial, termasuk saldo yang tidak terpakai, terus tumbuh dari 1.856 triliun pada Maret 1997 menjadi 4.367 triliun pada September 2008. Dengan krisis keuangan, total pinjaman kartu kredit turun menjadi 3.626 triliun pada Maret 2009. Dan tetap relatif rendah selama beberapa tahun. Karena ekonomi Amerika Serikat gagal menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada 2015. Pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial berjumlah 3.980 triliun. Potensi kerugian yang dialami LK dan dari pemberian pinjaman menunjukkan bahwa LK perlu memantau dan mengumpulkan informasi tentang peminjam yang asetnya ada dalam portofolio mereka dan memantau peminjam tersebut dari waktu ke waktu. Dengan demikian, efisiensi pemantauan manajerial dan strategi manajemen risiko kredit secara langsung mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko portofolio pinjaman. Selain itu, salah satu keuntungan yang dimiliki LK dibandingkan investor rumah tangga individu adalah kemampuan untuk mendiverifikasi beberapa risiko kredit dari satu aset dengan memanfaatkan hukum angka besar dalam portofolio investasi aset mereka. Diverifikasi lintas aset seperti pinjaman yang terkena risiko kredit, mengurangi keseluruhan risiko kredit dalam portofolio aset dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan pelunasan sebagian atas seluruh pokok dan bunga. LK mendapatkan pengembalian dolar maksimum ketika semua obligasi dan pinjaman melunasi bunga dan pokok secara penuh. Pada kenyataannya, beberapa pinjaman atau obligasi gagal bayar atas pembayaran bunga, pembayaran pokok, atau keduanya. Dengan demikian, pengembalian rata-rata portofolio aset akan kurang dari kemungkinan maksimum. Pengaruh diverifikasi risiko adalah
untuk memotong atau membatasi kemungkinan hasil buruk dalam portofolio. Akibatnya, diverifikasi mengurangi individu risiko kredit spesifik perusahaan, seperti risiko khusus untuk memegang obligasi atau pinjaman General Motors. Sementara membiarkan FI tetap terekspos risiko kredit sistematis, seperti faktor-faktor yang secara bersamaan meningkatkan risiko gagal bayar semua perusahaan dalam perekonomian. Kami menjelaskan metode untuk mengukur risiko default dari klaim korporasi individu seperti obligasi dan pinjaman. Kami memiliki metode pengukuran risiko dan portofolio klaim tersebut, misalnya penjualan pinjaman, penjadwalan ulang, dan struktur bank yang baik. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul ketika pemegang kewajiban LK seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka miliki dengan LK, atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca atau jalur kredit tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam atau menurunkan komitmen pinjaman mereka. Misalnya ketika pemegang liabilitas menuntut kesegeraan tunai, yaitu mengembalikan klaim keuangan mereka ke LK, FI harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling liquid dari semuanya adalah uang tunai, yaitu LK. LK dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pemegang kewajiban untuk menarik dana secara langsung. Meskipun LK membatasi kepemilikan aset kas mereka karena kas tidak menghasilkan bunga, kepemilikan kas yang rendah biasanya tidak menjadi masalah. Penarikan harian oleh pemegang kewajiban umumnya dapat diprediksi, dan LK biasanya dapat berharap untuk meminjam dana tambahan untuk memenuhi kekurangan uang tunai dan pasar keuangan yang tiba-tiba. Namun, ada kalanya LK menghadapi krisis likuiditas karena kurangnya kepercayaan oleh pemegang kewajiban di FI atau kebutuhan uang tunai yang tidak terduga. Pemegang kewajiban mungkin menuntut lebih besar penarikan dari biasanya. Ketika semua atau banyak LK menghadapi permintaan uang tunai yang sangat besar, biaya dana tambahan yang dibeli atau dipinjam meningkat dan pasokan dana tersebut menjadi terbatas. Konsekuensinya, LK mungkin harus menjual beberapa asetnya yang kurang liquid untuk memenuhi permintaan penarikan pemegang liabilitas. Hal ini menghasilkan risiko likuiditas yang serius, terutama karena beberapa aset dengan pasar tipis menghasilkan harga yang lebih rendah saat penjualan aset dilakukan segera dibandingkan saat FI memiliki lebih banyak waktu untuk menegosiasikan penjualan aset. Akibatnya, likuidasi beberapa aset dengan harga rendah atau harga obral, harga yang diterima LK jika aset harus segera dilikuidasi kurang dari nilai pasar wajarnya, dapat mengancam profitabilitas dan solvabilitas LK. Misalnya, pada musim panas 2008, Bank Indymac bangkrut. Sebagian karena bank run yang berlanjut selama beberapa hari, bahkan setelah diambil alih oleh FDIC. Bank tersebut telah mengumumkan pada tanggal 7 Juli bahwa karena posisi modalnya yang memburuk, operasi hipoteknya akan berhenti dan hanya akan beroperasi sebagai bank retail. Laporan berita selama akhir pekan menyoroti kemungkinan bahwa Indymac akan menjadi kegagalan. Laporan berita selama akhir pekan menyoroti kemungkinan bahwa Indymac akan menjadi kegagalan bank terbesar selama lebih dari 20 tahun. Khawatir bahwa mereka tidak akan memiliki akses ke uang mereka, deposan bank bergegas menarik uang dari Indymac, meskipun simpanan mereka diasuransikan hingga 100.000 dolar oleh FDIC. Laporan berita selama akhir pekan menyoroti kemungkinan bahwa Indymac akan menjadi kegagalan terbesar dalam lebih dari 20 tahun. Khawatir bahwa mereka tidak akan memiliki akses ke uang mereka, deposan bank bergegas menarik uang dari Indymac. Laporan berita selama akhir pekan menyoroti kemungkinan bahwa Indymac akan menjadi kegagalan
Pelariannya sangat besar sehingga dalam waktu seminggu sejak pengumuman awal, FDIC harus turun tangan dan mengambil alih bank. Kami mempelajari sifat dari risiko likuiditas normal, abnormal, dan run type, serta dampaknya terhadap LK secara rinci di materi ini. Selain itu, kami melihat cara-cara LK dapat mengelola eksposur risiko likuiditas dan liabilitas dengan lebih baik. Next. Risiko valuta asing. LK semakin menyadari bahwa baik investasi asing langsung maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni. Dengan demikian, dana pensiun AS yang memiliki sekitar 5% aset mereka dalam sekuritas asing pada awal 1990-an sekarang memiliki lebih dari 13% aset mereka dalam sekuritas asing. Pada saat yang sama, banyak bank besar AS, bank investasi, dan reksadana menjadi lebih berorientasi global. Sejauh pengembalian investasi domestik dan asing berkorelasi tidak sempurna, ada potensi keuntungan bagi LK yang memperluas kepemilikan aset dan pendanaan kewajibannya di luar batas domestik. Pengembalian investasi langsung domestik dan asing dan investasi portofolio tidak berkorelasi sempurna karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa teknologi yang mendasari berbagai ekonomi berbeda, seperti halnya perusahaan di ekonomi tersebut. Misalnya, satu ekonomi mungkin didasarkan pada pertanian sementara, yang lain berbasis industri. Mengingat infrastruktur ekonomi yang berbeda, satu ekonomi dapat berkembang, sementara yang lain berkontraksi. Pada pertengahan 2010, misalnya, ekonomi AS berkembang sementara ekonomi Eropa mengalami resesi. Alasan kedua adalah perubahan nilai tukar tidak berkorelasi sempurna antar negara. Ini berarti nilai tukar dolar euro mungkin menguat sementara nilai tukar dolar yen mungkin menurun. Salah satu manfaat potensial dari prospek FI yang semakin global adalah kemampuan untuk berekspansi ke luar negeri secara langsung melalui cabang atau akuisisi atau secara tidak langsung dengan mengembangkan portofolio aset keuangan yang mencakup sekuritas asing serta sekuritas domestik. Meski begitu, investasi asing mengekspos FI risiko valuta asing. Risiko valuta asing adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat berdampak negatif terhadap nilai aset dan kewajiban LK dalam mata uang asing. Untuk memahami bagaimana risiko valuta asing muncul, misalkan FIAS memberikan pinjaman kepada perusahaan Inggris dalam pound. Jika pound Inggris terdepresiasi, nilainya relatif terhadap dolar AS. Pembayaran pokok dan bunga yang diterima oleh investor AS akan didevaluasi dalam dolar. Memang jika pound Inggris jatuh cukup jauh selama periode investasi, ketika arus kas dikonversi kembali menjadi dolar, pengembalian keseluruhan bisa menjadi negatif, yaitu pada konversi pokok dan pembayaran bunga dari pound menjadi dolar. Kerugian selisih kurs dapat mengimbangi nilai yang dijanjikan dari pembayaran bunga mata uang lokal dengan nilai tukar awal di mana investasi terjadi. Secara umum, LK dapat memiliki aset dalam mata uang asing dan atau menerbitkan kewajiban luar negeri. Pertimbangan FIAS yang memegang 100 juta euro dalam bentuk pinjaman pound sebagai aset dan mendanai 80 juta euro diantaranya dengan sertifikat deposito pound. Selisih antara 100 juta euro dalam bentuk pinjaman pound dan 80 juta euro dalam bentuk pounds CD didanai oleh CD dolar, yaitu CD dolar senilai 20 juta pound. Lihat, dalam hal ini, USFI adalah panjang bersih 20 juta euro dalam bentuk aset pound, yaitu memegang lebih banyak aset asing daripada kewajiban. FIAS menderita kerugian jika nilai tukar pound jatuh atau terdepresiasi terhadap dolar selama periode ini. Dalam dolar, nilai aset pinjaman pound jatuh atau menurun nilainya lebih dari kewajiban pound CD. Artinya FI dihadapkan pada risiko aset luar negeri bersihnya mungkin harus dilikuidasi dengan nilai tukar yang lebih rendah daripada yang ada saat FI masuk ke posisi aset liabilitas asing.
Sebaliknya, FI dapat memiliki 20 juta euro lebih banyak kewajiban pound daripada aset. Dalam hal ini, ia akan memegang pendek bersih posisi dalam aset pound, seperti yang ditunjukkan pada keadaan ini, FI terkena risiko valuta asing jika pound terapresiasi terhadap dolar selama periode investasi. Hal ini terjadi karena nilai liabilitas poundnya dalam dolar naik lebih cepat daripada pengembalian aset poundnya. Konsekuensinya, agar kira-kira dilindungi nilai, FI harus mencocokkan aset dan kewajibannya dalam setiap mata uang asing. Kemudian ada risiko negara atau kedaulatan. Seperti yang kami kata di bagian sebelumnya, LK yang berorientasi global yang tidak sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo aset dan kewajiban luar negerinya terpapar risiko mata uang asing dan suku bunga asing. Bahkan di luar risiko-risiko ini dan bahkan ketika berinvestasi dalam dolar, memegang aset di negara asing dapat membuat FI terkena jenis risiko investasi asing. Tambahan yang disebut risiko negara atau kedaulatan. Risiko negara atau kedaulatan adalah jenis risiko kredit berbeda yang dihadapi oleh LK yang membeli aset seperti obligasi dan pinjaman perusahaan asing. Misalnya ketika sebuah perusahaan domestik tidak mampu atau tidak mau membayar pinjaman, LK biasanya meminta bantuan pengendalian kebangkrutan domestik dan akhirnya dapat menutup setidaknya sebagian dari investasi awalnya ketika aset perusahaan yang gagal dilakukan atau direstrukturasi. Sebagai perbandingan, perusahaan asing mungkin tidak dapat membayar kembali pokok atau bunga pinjaman bahkan jika menginginkannya. Paling umum, pemerintah negara tempat koperasi berkantor pusat mungkin melarang atau membatasi pembayaran utang karena kekurangan mata uang asing dan alasan politik yang merugikan. Misalnya pada tahun 2001, pemerintah Argentina yang telah mematok peso terhadap dolar dengan basis 1 ke 1 sejak awal 1990-an. Harus gagal membayar utang pemerintahnya terutama karena peso yang dinilai terlalu tinggi dan dampak buruknya memiliki pada ekspor dan pendapatan mata uang asing pada bulan Desember 2021. Argentina akhirnya gagal membayar 130 miliar utang yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2002. Mengesahkan undang-undang yang menyebabkan gagal bayar atas 30 miliar utang perusahaan kepada kredit asing. Masalah ekonomi Argentina berlanjut hingga tahun 2000-an bahkan 2010-an. Pada bulan September 2003, Argentina gagal membayar pinjaman sebesar 3 miliar kepada IMF dan pada awal tahun 2015 Argentina masih meminta pokok 10-an. Meskipun suntikan besaran dana talangan oleh zona euro dan dana moneter internasional, pada Maret 2012 pemegang utang pemerintah Yunani kehilangan 93,5% dari investasi 265 miliar mereka karena Yunani merestrukturisasi sebagai besar utang negaranya. Restrukturisasi menghasilkan default utang negara terbesar yang pernah ada. Dalam hal terjadi pembatasan, penjadwalan ulang, atau larangan langsung atas pembayaran kewajiban utang oleh pemerintah yang berdaulat. Pemegang klaim FI hanya memiliki sedikit jika ada jalan lain ke pengadilan kebangkrutan lokal atau pengadilan gugatan perdata internasional. Pengungkitan utama yang tersedia bagi LK untuk memastikan atau meningkatkan probabilitas dan jumlah pembayaran adalah kendalinya atas pasokan pinjaman atau dana ke negara di masa mendatang. Risiko pasar. Risiko pasar muncul ketika LK secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas
daripada menahannya untuk tujuan investasi pendanaan atau lindung nilai jangka panjang. Risiko pasar terkait erat dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko valuta asing karena risiko ini meningkat atau menurun, keseluruhan risiko FI terpengaruh. Namun risiko pasar menambah dimensi lain yang dihasilkan dari aktivitas perdagangannya. Risiko pasar adalah risiko tambahan yang ditimbulkan oleh FI ketika suku bunga, valuta asing, dan risiko kredit digabungkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama yang melibatkan cakrawala perdagangan pendek seperti sehari. Secara konseptual, portofolio perdagangan FI dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas pasar sekunder. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dibeli atau dijual dengan cepat di pasar keuangan yang terorganisir. Portofolio investasi atau dalam kasus bank yang disebut banking book berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan ditahan untuk periode kepemilikan yang lebih lama. Rincian hipotesis antara aset dan kewajiban banking book dan trading book seperti dapat dilihat buku perbankan berisi sebagian besar pinjaman dan simpanan ditambah aset tidak liquid lainnya. Buku perdagangan berisi posisi long dan short pada instrumen seperti obligasi, komoditas, valuta asing, ekuitas, dan derivatif. Yang disebut banking book berisi aset dan liabilitas yang relatif tidak liquid dan ditahan untuk periode penyimpanan yang lebih lama. Perincian hipotesis antara aset dan kewajiban banking book dan trading book seperti dapat dilihat, buku perbankan berisi sebagian besar pinjaman dan simpanan ditambah aset tidak liquid lainnya. Buku perdagangan berisi posisi long dan short pada instrumen seperti obligasi, komoditas, valuta asing, ekuitas, dan derivatif yang sering disebut banking book berisi aset dan liabilitas yang relatif tidak liquid dan ditahan untuk periode penyimpanan yang lebih lama. Dengan meningkatnya sekuritas pinjaman bank, semakin banyak aset yang menjadi liquid dan dapat diperdagangkan. Tentu saja seiring berjalannya waktu, setiap aset dan liabilitas dapat dijual. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang dimiliki untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. LK swasta mengambil pandangan jangka pendek secara khusus. LK mengkhawatirkan fluktuasi nilai mereka. Berikut tabel buku perbankan dan buku perdagangan. Di buku perbankan, aktiva pertamanya itu ada uang tunai, pinjaman, tempat, dan peralatan aset tidak liquid lainnya. Kemudian kewajibannya ada deposito, dana pinjaman tidak liquid lainnya, dan modal. Sedangkan di buku perdagangan ada obligasi, komoditas, FX atau panjang, ekuitas, sama turunan panjang. Kemudian di kewajibannya ada komoditas, obligasi, FX, ekuitas, dan derivatif pendek. Resiko luar neraca. Salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak LK modern adalah pertumbuhan aktivitas di luar neraca mereka dan juga aktivitas mereka resiko di luar neraca. Sementara semua LK sampai batas tertentu terlibat dalam aktivitas off-balance sheet. Sebagian besar perhatian tertuju pada aktivitas bank, terutama bank besar, yang banyak berinvestasi dalam aset dan kewajiban off-balance sheet, khususnya sekuritas derivatif. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca kurang menjadi perhatian lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan banyak perusahaan asuransi yang memiliki sekuritas di luar neraca yang relatif sedikit. Aktivitas di luar neraca, menurut definisi, tidak muncul di neraca FI saat ini karena tidak melibatkan primer saat mengklaim aset atau penerbitan sekunder saat tuntutan kewajiban.
Sebaliknya, aktivitas di luar neraca mempengaruhi masa depan daripada bentuk neraca FI saat ini. Mereka melibatkan penciptaan aset dan kewajiban kontingensi yang menimbulkan penempatan potensial di masa depan mereka di neraca. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja FI di masa depan. Dengan demikian, akuntan menempatkannya di bawah garis bawah dari neraca aset dan liabilitas LK. Contoh yang baik dari aktivitas di luar neraca adalah penerbitan standby surat kredit jaminan oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah negara bagian dan lokal tidak dapat menerbitkan sekuritas tersebut tanpa bank atau perusahaan asuransi surat jaminan kredit yang menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada investor jika Kota Medan gagal membayar kewajibannya di masa depan. Jadi, letter of credit menjamin pembayaran jika pemerintah kota, misalnya negara bagian New York, menghadapi masalah keuangan dalam membayar pembayaran bunga yang dijanjikan dan atau pokok obligasi yang diterbitkannya. Jika arus kas pemkot cukup kuat untuk melunasi pokok dan bunga utang yang dikeluarkannya, surat jaminan kredit yang diterbitkan oleh FI kadaluarsa tidak digunakan. Tidak ada yang muncul di neraca FI hari ini atau di masa depan, namun biaya yang diperoleh untuk menerbitkan surat jaminan kredit muncul di laporan laba rugi FI. Akibatnya, kemampuan untuk memperoleh pendapatan fee sementara tidak memuat atau memperluas neraca telah menjadi motivasi penting bagi LK untuk menjalankan business of balance sheet. Sayangnya, aktivitas ini tidak bebas risiko. Misalkan pemerintah kota gagal membayar bunga obligasi dan pembayaran pokoknya. Kemudian kewajiban kontingensi atau jaminan yang diterbitkan LK menjadi kewajiban aktual yang muncul di neraca LK. Artinya, FI harus menggunakan ekuitasnya sendiri untuk mengkompensasi investor obligasi daerah. Letter of credit hanyalah salah satu contoh aktivitas di luar neraca. Lainnya termasuk komitmen pinjaman oleh bank, kontrak layanan hipotek oleh lembaga penyimpanan, dan posisi di forward, future, swap, dan sekuritas derivatif lainnya oleh hampir semua LK besar. Meskipun sebagian dari aktivitas ini disusun untuk mengurangi eksposur FI terhadap risiko kredit, suku bunga atau valuta asing, kesalahan pengelolaan, atau penggunaan spekulatif dari instrumen ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi FI. Memang seperti yang terlihat selama krisis keuangan 2008-2009, keuangan signifikan dalam aktivitas off-balance sheet atau OBS misalnya, credit default swaps dapat menyebabkan FI gagal. Sama seperti kerugian besar akibat gagal bayar neraca dan bunga, tingkat risiko dapat menyebabkan FI gagal. Next. Risiko teknologi dan operasional. Risiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator FI. Bank for International Settlements atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan risiko operasional termasuk risiko teknologi sebagai risiko kerugian yang mengakibatkan oleh proses, orang, dan sistem internal yang tidak memadai atau gagal, atau dari peristiwa eksternal. Sejumlah LK menambahkan risiko reputasi dan risiko strategis, misalnya karena kegagalan merger sebagian-bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Inovasi teknologi adalah bidang pertumbuhan utama LK pada tahun 90-an dan 2000-an. Bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi semua berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menginvestasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer, dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Misalnya, sebagian besar bank memberi deposan kemampuan untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana antar rekening, mengelola keuangan, membayar tagihan, dan melakukan fungsi lain dari berbagai perangkat elektronik pribadi mereka. Di tingkat grosir,
transfer dana elektronik melalui lembaga clearing otomatis atau yang disingkat ACH, dan jaringan pembayaran transfer kawat seperti sistem pembayaran antar bank, lembaga clearing yang disingkat CHIPS telah dikembangkan. Tujuan utama perluasan teknologi adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan menangkap pasar baru untuk FI. Dalam terminologi saat ini, tujuannya adalah untuk memungkinkan FI mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi yang lebih baik dalam menjual produknya. Skala ekonomi mengacu pada kemampuan LK untuk menurunkan biaya operasi rata-ratanya dengan memperluas keluaran jasa keuangannya. Ekonomi ruang lingkup mengacu pada kemampuan FI untuk menghasilkan sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output dengan input yang sama. Misalnya, LK dapat menggunakan informasi yang sama tentang kualitas pelanggan yang disimpan di komputernya untuk memperluas penjualan produk pinjaman dan produk asuransi. Artinya, informasi yang sama, misalnya usia, pekerjaan, ukuran keluarga, dan pendapatan, dapat mengidentifikasi calon nasabah pinjaman dan asuransi jiwa. Resiko teknologi terjadi ketika investasi teknologi tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi dalam bentuk ekonomi skala atau ruang lingkup. Diseconomies of scale, misalnya, muncul karena kelebihan kapasitas teknologi yang berlebihan dan inefisiensi organisasi dan birokrasi yang menjadi lebih buruk karena LK bertambah besar. Diseconomies of scope muncul ketika FI gagal menghasilkan sinergi yang dirasakan atau penghematan biaya melalui investasi teknologi baru yang besar. Risiko teknologi dapat mengakibatkan kerugian besar dalam efisiensi persaingan LK dan pada akhirnya kegagalan jangka panjangnya. Demikian pula, keuntungan dari investasi teknologi dapat menghasilkan kinerja yang lebih unggul dari pesaing FI, serta memungkinkan untuk mengembangkan produk baru dan inovatif. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul setiap kali kegagalan fungsi teknologi yang ada atau sistem pendukung back office rusak. Misalnya, pencurian nomor kartu kredit terbesar yang diketahui ditemukan pada tahun 2009 ketika selama periode 2 tahun sebanyak 130 juta nomor kartu kredit dan debit dicuri dari sistem pembayaran Heartland. Malware yang ditanam di jaringan Heartland mencatat data kartu saat tiba dari pengecer. Contoh penting lainnya adalah toko Target yang pada tahun 2013 peretas menginfeksi pembaca kartu pembayaran perusahaan menghasilkan 110 juta catatan pada puncak musim belanja Natal. Meskipun kerusakan komputer seperti itu jarang terjadi, kejadiannya dapat menyebabkan dislokasi besar pada LK yang terlibat dan berpotensi mengganggu sistem keuangan secara umum. Risiko operasional bukan semata-mata hasil dari kegagalan teknologi. Sebagai contoh, kecurangan dan kesalahan karyawan merupakan jenis risiko operasional yang sering berdampak negatif pada reputasi LK. Sebuah contoh yang baik melibatkan kerugian 6,2 miliar dolar yang dialami oleh pedagang JP Morgan Chase, Bruno Ixil, yang juga dikenal sebagai Paus London, yang telah mengambil posisi kredit di Vault Swap besar dengan harapan bahwa krisis keuangan di Eropa akan menyebabkan kecemasan di pasar keuangan. Sebaliknya, dana talangan, langkah-langkah penghematan, dan intervensi mencegah peristiwa besar apapun di Eropa. Untuk menjaga keseimbangan yang tepat dan menangani kontrak yang akan berakhir, ICSIL diperlukan untuk terus melakukan perdagangan baru, tetapi CDS terlalu kecil dan jumlah yang diperdagangkan ICSIL terlalu besar untuk membiarkan JP Morgan beroperasi secara rahasia. Begitu ceritanya keluar, pedagang dana lindung nilai mengambil posisi yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang harus dilakukan ICSIL untuk mempertahankan posisinya. Kegiatan itu secara negatif mengubah harga CDS yang dibutuhkan ICSIL. Akhirnya, satu-satunya pilihan adalah menutup posisi CDS dan menerima kerugian. Aktivitas karyawan LK ini mengakibatkan hilangnya reputasi secara keseluruhan dan pada gilirannya, bisnis bagi pemberi kerja LK. Memang Federal Reserve mendefinisikan atau resiko reputasi sebagai potensi publisitas negatif
mengenai praktik bisnis lembaga, baik benar atau tidak, akan menyebabkan penurunan basis pelanggan, litigasi yang mahal, atau pengurangan pendapatan. The Fed memasukkan jenis risiko operasional ini sebagai bagian dari prinsip manajemen yang baik di lembaga perbankan. Kemudian ada risiko kepastian. Risiko kebangkrutan adalah konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas. Risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan pasar, off balance sheet, dan teknologi. Secara teknis, kebangkrutan terjadi ketika modal atas sumber ekuitas pemilik LK didorong atau mendekati nol karena kerugian yang timbul sebagai akibat dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas. Pertimbangkan kasus Washington Mutual yang mengalami kerugian besar dari kepemilikannya di dalam dan di luar neraca selama krisis keuangan. Pada awal September 2008, modal pasar WAMU hanya bernilai 3,5 miliar, turun dari 43 miliar dolar. Pada akhir tahun 2006, pada bulan September 2008, bank tersebut diambil alih oleh FDIC dan dijual ke JP Morgan Chase, sebaliknya pada Maret 2009. Harga saham Citigroup turun hingga di bawah $1 per lembar. Dan bank yang pernah terbesar di Amerika Serikat hampir bangkrut, membuktikan bahwa beberapa bank terlalu besar untuk gagal. Citigroup menerima jaminan pemerintah yang substansial terhadap kerugian hingga 306 miliar dolar dan suntikan uang tunai sebesar 20 miliar dolar. Untuk mencegah kegagalan, memang antara Oktober 2008 dan Desember 2009 lebih dari 700 bank telah menerima total 205 miliar dana pemerintah federal melalui program pembelian modal dalam upaya menopang modal dan mendukung pinjaman. Secara umum, semakin banyak modal ekuitas untuk meminjam dana yang dimiliki, semakin rendah leverage-nya, semakin mampu menahan kerugian, baik karena perubahan suku bunga yang merugikan, kerugian kredit yang tidak terduga, atau alasan lainnya. Oleh karena itu, baik manajemen maupun regulator LK berfokus pada permodalan dan kecukupan LK sebagai ukuran utama kemampuannya untuk tetap mampu membayar dan tumbuh dalam menghadapi banyak eksposur risiko. Masalah tingkat modal yang memadai untuk mengolah eksposur risiko LK secara keseluruhan dibahas di bab 20. Risiko lain dan interaksi risiko. Kami telah berkonsentrasi pada 10 risiko utama yang secara terus-menerus mempengaruhi proses pengambilan keputusan manajer FI dan strategi manajemen risiko. Risiko tersebut adalah risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, negara atau negara. Risiko pasar, risiko off balance sheet, risiko teknologi, operasional, dan kebangkrutan. Meskipun pembahasan umumnya menggambarkan masing-masing secara independen, pada kenyataannya risiko-risiko tersebut seringkali bergantung. Misal ketika suku bunga naik, perusahaan konsumen merasa lebih sulit mempertahankan pembayaran yang dijanjikan atas hutang mereka. Dengan demikian, pada beberapa rentang pergerakan, suku bunga, kredit, bunga, dan off balance sheet berkorelasi positif. Lebih-lebih lagi, FI mungkin mengendalikan dana dari pembayaran yang dijanjikan atas pinjaman untuk tujuan manajemen likuiditas. Dengan demikian, likuiditas juga berkorelasi dengan risiko suku bunga dan risiko kredit. Ketidakmampuan pelanggan untuk melakukan pembayaran yang dijanjikan juga mempengaruhi pendapatan dan laba LK, dan akibatnya posisi ekuitas atau modalnya. Dengan demikian, setiap risiko dan interaksinya dengan risiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi risiko kebangkrutan. Demikian pula perubahan nilai tukar
mata uang asing, dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama seperti suku bunga dana Fed melalui tindakan kebijakan moneternya. Nilai tukar juga cenderung berubah, akibatnya ekuitas atas posisi modalnya. Dengan demikian, setiap risiko dan interaksinya dengan risiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi risiko kebangkrutan. Demikian pula, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama seperti suku bunga dana Fed melalui tindakan kebijakan moneternya. Nilai tukar juga cenderung berubah, akibatnya ekuitas atau posisi modalnya. Dengan demikian, setiap risiko dan interaksinya dengan risiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi risiko kebangkrutan. Demikian pula perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama seperti suku bunga dana Fed. Melalui tindakan kebijakan moneternya, nilai tukar juga cenderung berubah. Berbagai risiko lainnya seringkali lebih bersifat diskrit atau jenis kejadian juga berdampak pada probabilitas dan eksposur risiko LK. Meskipun seperti disebutkan sebelumnya, banyak yang melihat risiko diskrit atau kejadian sebagai bagian dari risiko operasional. Risiko diskrit mungkin mencangkup kejadian di luar FI seperti perubahan mendadak dalam kejadian regulasi. Ini termasuk mencabut hambatan peraturan untuk meminjamkan atau masuk atau pada produk yang ditawarkan. Perubahan peraturan tahun 1994 yang memungkinkan percabangan antara negara bagian setelah tahun 1997 adalah salah satu contohnya. Seperti Modernisasi Perlindungan Konsumen tahun 2010. Risiko terpisah atas atau peristiwa lainnya melibatkan perubahan mendadak dan tidak terduga dalam kondisi pasar keuangan akibat perang, revolusi, atau keruntuhan pasar secara tiba-tiba seperti ambruknya pasar saham tahun 1929 dan 2008 atau serangan teroris seperti 2001 di Amerika Serikat. Ini dapat berdampak besar pada eksposur risiko FI. Risiko kejadian lainnya termasuk penipuan, pencurian, gempa bumi, badai, penyimpangan, dan pelanggaran kepercayaan fidusia. Semua ini pada akhirnya dapat menyebabkan FI gagal atau rusak parah, namun masing-masing sulit untuk dimodelkan dan diprediksi. Akhirnya, risiko makroekonomi atau sistematis yang lebih umum seperti peningkatan inflasi, volatilitas inflasi, dan pengangguran dapat secara langsung dan tidak langsung berdampak pada tingkat suku bunga, kredit, dan eksposur risiko likuiditas FI. Misalnya, tingkat pengangguran Amerika Serikat lebih tinggi dari 10% pada musim gugur 2009, tingkat tertinggi sejak September 1992. Sejak Desember 2007, saat resesi dimulai, ekonomi Amerika Serikat kehilangan sekitar 8 juta pekerjaan, seperti suku bunga dana Fed melalui tindakan kebijakan moneternya. Nilai tukar juga cenderung berubah, akibatnya ekuitas atas posisi modalnya. Dengan demikian, setiap risiko dan interaksinya dengan risiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi risiko kebangkrutan. Demikian pula, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama seperti suku bunga dana Fed melalui tindakan kebijakan moneternya. Nilai tukar juga cenderung berubah, akibatnya ekuitas atau posisi modalnya. Dengan demikian, setiap risiko dan interaksinya dengan risiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi risiko kebangkrutan. Demikian pula perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama seperti suku bunga dana Fed. Melalui tindakan kebijakan moneternya, nilai tukar juga cenderung berubah. Berbagai risiko lainnya seringkali lebih bersifat diskrit atau jenis kejadian juga berdampak pada
probabilitas dan eksposur risiko LK. Meskipun seperti disebutkan sebelumnya, banyak yang melihat risiko diskrit atau kejadian sebagai bagian dari risiko operasional. Risiko diskrit mungkin mencangkup kejadian di luar FI seperti perubahan mendadak dalam kejadian regulasi. Ini termasuk mencabut hambatan peraturan untuk meminjamkan atau masuk atau pada produk yang ditawarkan. Perubahan peraturan tahun 1994 yang memungkinkan percabangan antara negara bagian setelah tahun 1997 adalah salah satu contohnya. Seperti Modernisasi Perlindungan Konsumen tahun 2010. Risiko terpisah atas atau peristiwa lainnya melibatkan perubahan mendadak dan tidak terduga dalam kondisi pasar keuangan akibat perang. Revolusi atau keruntuhan pasar secara tiba-tiba seperti ambruknya pasar saham tahun 1929 dan 2008 atau serangan teroris seperti 2001 di Amerika Serikat ini dapat berdampak besar pada eksposur risiko FI. Risiko kejadian lainnya termasuk penipuan, pencurian, gempa bumi, badai, penyimpangan, dan pelanggaran kepercayaan fidusia. Semua ini pada akhirnya dapat menyebabkan FI gagal atau rusak parah, namun masing-masing sulit untuk dimodelkan dan diprediksi. Akhirnya, risiko makroekonomi atau sistematis yang lebih umum seperti peningkatan inflasi, volatilitas inflasi, dan pengangguran dapat secara langsung dan tidak langsung berdampak pada tingkat suku bunga, kredit, dan eksposur risiko likuiditas FI. Misalnya, tingkat pengangguran Amerika Serikat lebih tinggi dari 10% pada musim gugur 2009, tingkat tertinggi sejak September 1992, sejak Desember 2007 saat resesi dimulai. Ekonomi Amerika Serikat kehilangan sekitar 8 juta pekerjaan. Sebagian besar hilang dalam periode November 2008 hingga Juni 2009. Dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, paparan risiko kredit LK meningkat secara dramatis karena peminjaman mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman mereka setelah kehilangan pekerjaan. Mungkin untuk ringkasannya, bab ini memberikan pandangan pengantar tentang 10 risiko utama yang dihadapi oleh LK modern. Mereka menghadapi risiko suku bunga ketika jatuh tempo aset dan kewajiban mereka tidak cocok. Mereka menghadapi risiko kredit atau risiko gagal bayar jika klien mereka gagal membayar pinjaman dan kewajiban lainnya. Mereka bertemu risiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan yang berlebihan atau masalah dalam kewajiban refinancing. Jika LK menjalankan bisnis asing, mereka memiliki risiko tambahan, yaitu pertukaran asing dan risiko berdaulat. Mereka dikenakan risiko pasar pada aset dan liabilitas perdagangan mereka jika terjadi pergerakan yang merugikan dalam suku bunga, nilai tukar, atau harga aset lainnya. LK modern juga terlibat dalam aktivitas di luar neraca yang signifikan, yang membuat mereka terpapar risiko di luar neraca. Risiko aset dan liabilitas kontingensi, munculnya teknologi canggih dan otomatis memaparkan FI pada keduanya teknologi dan risiko operasional wajah FI risiko kebangkrutan ketika modal mereka tidak cukup untuk menahan kerugian yang mereka alami. Sebagai akibat dari risiko tersebut, interaksi dari berbagai risiko berarti bahwa manajer FI menghadapi trade-off di antara mereka saat mereka mengambil tindakan dalam upaya untuk mempengaruhi satu jenis risiko. Manajer FI harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada risiko lainnya. Manajemen yang efektif dari risiko ini menentukan keberhasilan atau kegagalan LK modern.
Mungkin sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami paparkan ke kalian dapat dipahami dan diterapkan di kehidupan nyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.